Selamat pagi anak-anak. Nah, pada semester 2 ini maka kita akan mempelajari asal-usul penjajahan di Indonesia. Asal-usul penjajahan di Indonesia ini kita belajar tentang bangsa Eropa ya, sejarah bangsa Eropa dulu. Pada waktu 500 sebelum Masehi, 500 setelah Masehi atau pada abad pertengahan pertama, bangsa Eropa itu sudah menggunakan rempah-rempah, ya, rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu sangat mahal pada waktu itu. Nah, mengapa sampai bangsa Eropa itu bisa sampai datang ke Indonesia? Nah, pada waktu itu terputusnya jalur perdagangan antara Eropa dengan Timur Tengah akibat Perang Salib. Jadi akibat Perang Salib jalurnya terputus dan juga perekonomian bangsa Eropa merosot. Maka dengan kemerosotan itu dia ada krisis ekonomi ya. Ada krisis perdagangan ekonomi. Jadi kemerosotan ekonomi dia merosot, dia cari perdagangan yang lain ya. Pada waktu itu bangsa Eropa bisa kaya karena memperdagangkan rempah-rempah ya. Harga rempah-rempah yang begitu tinggi yang sama dengan harga emas ya. Jadi kalau sekarang emas kan per gram sudah hampir 1 juta harganya. Jadi bangsa Eropa waktu itu berdagang rempah-rempah. Nah, adik-adik, anak-anak ada yang tahu nggak rempah-rempah itu apa? Nah, rempah-rempah itu adalah bagian dari tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil dalam makanan atau dalam masakan sebagai pengawet atau perasa, juga sebagai untuk kesehatan ya. Jadi tidak untuk perasa dan masakan aja, tapi ada untuk kesehatan juga. Ya, bikin kue juga ada rasa rempah-rempah ya. Contoh rempah-rempah adalah cengkeh, adas, jinten, bawang putih, lada, ketumbar, kemiri, dan lain-lain. Ya, kalau nggak bisa lihat yang di dapur. Ya, itu banyak contoh rempah-rempah. Jadi karena sudah terputus perdagangannya dengan Timur Tengah, maka mereka mencari jalan ke daerah lain ya. Mengapa? Karena harganya sama dengan emas. Ya, jadi pada akhir abad ke-15 bangsa Eropa pelayarannya sudah begitu maju dan kompas sudah ditemukan ya. Jadi mereka berkeliling menjelajah samudra. Tujuannya apa? Mencari rempah-rempah untuk didagangkan ya. Jadi tujuan penjelajahan itu mencari rempah-rempah untuk apa? Untuk kekayaan ya. Jadi kalau orang kaya kan hidupnya enak gitu. Padahal tidak semua orang kaya hidupnya enak ya. Tapi tetap orang kaya lebih enak ya. Nah, jadi bangsa Eropa itu berpikir bagaimana untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah. Nah, salah satunya adalah negara kita, yaitu Indonesia, yang kaya akan rempah-rempah, terutama daerah timur ya, daerah Sulawesi ya waktu itu. Nah, tujuan penjelajahan yang lain apa? Untuk menyebarkan agama misionaris. Jadi ini yang misionaris benar-benar misionaris ya. Jangan dianggap misionaris itu penjajah. Jadi itu pikiran yang salah. Mereka itu yang kerohaniannya lebih tinggi. Ya, mereka ingin menyebarkan kebaikan. Oh, sekalian saja ikut dengan pelayaran ini supaya menyebarkan kebaikan. Bukan untuk menjajah ya. Jadi jangan
Salah. Kalau kalian berpikir, jadi agama Kristen itu atau Katolik itu agama penjajah ya? Salah ya. Agama itu tidak ada yang monopoli. Agama itu milik Tuhan ya. Kita tidak bisa memilih lahir di agama Kristen, lahir di agama apa gitu. Kita tidak bisa memilih ya. Agama Islam, agama Buddha tidak bisa memilih. Jadi tidak boleh tidak boleh kita, kamu agama Islam, saya Kristen, jadi musuhan, nggak boleh. Kita semua negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kalau kita bisa memilih, kita lahir di agama Kristen, di agama Islam, boleh sombong ya. Tapi kalau kita tidak bisa memilih, jangan sombong. Nah, jadi sekarang yang ketiga, tujuan penjelajahan apa? Untuk memperoleh kekayaan, jadi kejayaan ya. Tadi memperoleh kekayaan, menyebarkan agama juga untuk kejayaan ya. Jadi namanya harum, namanya baik ya, dihormati orang. Nah, jadi sekian dulu video pembelajarannya, tapi ada tugas 5 ya. Dibuat tugasnya yang pertama. Sejak kapan bangsa Eropa sudah menikmati dan mengkonsumsi rempah-rempah? Ya, tadi Pak Muhammad sudah bilang di awal pertama, bangsa Eropa mengkonsumsi rempah-rempahnya kapan? Ya, ada ya. Jadi kalau yang dengarkan bisa jawab ya. Kemudian yang nomor 2, di manakah rempah-rempah dihasilkan? Nah, kalau yang tidak bisa jawab, bisa lihat di Google boleh, di catatan ada ya. Nah, terus yang nomor 3, bagaimana harga rempah-rempah setelah jalur perdagangan terputus ya. Jadi di Eropa itu kan terputus tadi ya, dengan Timur Tengah. Nah, yang keempat, mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Ya, jadi selain kapalnya tadi udah maju, perkapalannya juga ada kompas dan lain-lain, ada 3 tadi ya. Ya, untuk pertanyaan nomor 5. Apa tujuan penjelajahan samudra? Kalian sebutkan 3 ya. Nah, sekian pembelajaran IPS hari ini. Terima kasih.